Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan yang lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi P3K dan CPNS untuk formasi jabatan pengelola sumber daya air. Nah, pembahasan kali ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, berikut ini kisi-kisi P3K untuk formasi jabatan pengelola sumber daya air. Untuk yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Ini adalah regulasi utama yang mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa air merupakan hak rakyat yang harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air dalam undang-undang ini mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, hingga sistem informasi sumber daya air, serta mengatur peran serta masyarakat dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Untuk yang kedua, yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Ini mengatur tentang izin pengusahaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga yaitu teknik hidrologi. Teknik hidrologi merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan studi pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, teknik ini mencakup pengukuran curah hujan, debit aliran sungai, serta analisis data hidrologi lainnya. Informasi yang diperoleh dari analisis hidrologi sangat penting untuk perencanaan infrastruktur air, mitigasi bencana banjir dan kekeringan, serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air merupakan proses penting dalam menjaga agar air tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Proses ini melibatkan pemantauan rutin terhadap parameter fisik, kimia, dan biologi air, serta penerapan langkah-langkah pengendalian pencemaran dari sumber domestik, industri, dan pertanian. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta memastikan ketersediaan air bersih yang aman untuk berbagai kebutuhan. Lalu yang terakhir, yaitu pemetaan dan penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya air. Pemetaan dan penginderaan jauh menjadi teknologi yang sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Dengan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS dan citra satelit, para ahli dapat memantau perubahan penggunaan lahan, ketersediaan air permukaan, hingga mendeteksi wilayah rawan bencana seperti banjir dan kekeringan. Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data spasial yang komprehensif. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi jabatan pengelola sumber daya air kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.